Gerhana, kalau menurut sebagian orang ini adalah fenomena alam yang luar biasa. Dan memang ini adalah suatu momen yang jarang kita lihat. Namun ingat, dalam syariat kita, dalam ajaran Islam, ini bukanlah sekedar momen. Karena ini adalah bukti Allah menunjukkan kekuasaan dan menakut-nakuti manusia. Oleh karena itu, ingatlah, ada 4 hal yang bisa kita lakukan ketika terjadi gerhana. 4 hal yang bisa kita lakukan ketika terjadi gerhana. Yang pertama, lakukanlah sholat. Dan setelah itu, ada imam yang menyampaikan khutbah dengan khutbah gerhana. Sholatnya 2 rakaat. Namun ada 2 keistimewaan dalam sholat gerhana ini dibandingkan sholat yang lainnya. Yang pertama, dalam 1 rakaat terdapat 2 kali baca surat, terdapat 2 kali ruku, terdapat 2 kali sujud. Sehingga kalau di total untuk 2 rakaat tadi ada 4 kali baca surat, ada 4 kali ruku, ada 4 kali sujud. Caranya adalah kita berniat seperti biasa dalam hati, lalu kita bertakbir Allahu Akbar, lalu membaca surat, dan dianjurkan ketika sholat gerhana ini surat yang panjang. Lalu kita turun ruku, Allahu Akbar. Turun ruku, setelah itu bangkit dari ruku. Setelah kita baca ruku ini juga lama, dan kita boleh mengulang-ulang bacaan ketika ruku. Lalu kita bangkit lagi, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Lalu tangan lanjutkan sedekap, kembali membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat yang panjang, karena disunahkan untuk sholat gerhana surat yang panjang. Lalu ketika itu kita turun ruku yang kedua kali untuk rakaat pertama, Allahu Akbar. Baru setelah itu bangkit lagi dari ruku setelah kita membaca doa ketika ruku yang lama juga, karena disyariatkan juga ruku yang lama, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Lalu turun sujud ketika itu, lakukan 2 kali sujud, dan di tengah-tengahnya ada duduk antara 2 sujud. Kemudian setelah sujud yang kedua, setelah tadi kita ruku dan lakukan 2 kali sujud, setelah sujud yang kedua bangkit lagi ke rakaat yang kedua, melakukan seperti rakaat pertama, ada dalam 1 rakaat 2 kali baca surat, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud sampai kita tahiyat akhir. Lalu kemudian salam. Setelah itu imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, dan sholat ini disunahkan lakukan berjamaah. Namun kalau orang melakukannya sendirian pun masih dibolehkan, karena cuma diperintahkan dalam hadis, siapa yang melihat gerhana fa iza ra'aitumuhuma fafzau ila sholat, jika kalian melihat gerhana maka lakukanlah sholat ketika itu dengan segera. Ya, bentuknya seperti tadi. Yang kedua yang dilakukan, karena Nabi SAW perintahkan fatasaddaqu, perbanyaklah sedekah, manfaatkan momen gerhana untuk memperbanyak sedekah. Yang ketiga, perbanyak istighfar, karena momen ini adalah peringatan dari Allah supaya kita kembali pada Allah, banyak-banyak mohon ampunan pada Allah. Karena memang kebiasaan orang-orang sejak dulu juga punya rasa takut yang besar ketika gerhana itu terjadi. Bukan seperti kita yang mungkin bergembira ria, apalagi momen ini baru dapati 20 atau 30 tahun. Namun harusnya kita kedepankan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dan yang keempat, perbanyaklah doa. Dan ini juga menunjukkan doa ketika gerhana terjadi itu adalah doa yang mustajab. Maka pemirsa, lakukanlah 4 amalan tadi. Dan sholat gerhana ini dilakukan sekali lagi kalau kita melihat gerhana. Berarti kalau tidak melihat gerhana, tidak ada pensyariatan sholat gerhana. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kalau bertemu dengan gerhana, melihat gerhana tadi, jangan lupa untuk lakukan amalan tersebut. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.